Kenapa seorang Pican di zaman yang kemarin-kemarin itu sempat mau bunuh? Oh iya. Nah, gue setiap malam tuh morotalan, Dur. Ada di mana setiap malam, gue tuh nyetel morotal. Dan gue selalu nangis di surat An-Naba. Sampai titik baliknya tuh umroh, Dur. Emang hidup gue tuh ada aja deh kejutannya gitu. Tiba-tiba umroh, Dur. Tahun lalu. Nah, umroh itu membawa gue ke fase spiritual baru, Dur. Oh iya. Iya. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tenda tanya semuanya di depan tenda kita bertanya-tanya. Luar biasa. Hari ini sudah kedatangan Al Ustadz Al Mukarram Al Bekasi dari Bekasi Al Bekasi. Inilah dia Ustadz Al Picani Al Bekasi. Kebetulan gue keturunan dari Philip Maxes. Itu main bola kayaknya. Maxes itu kan. Yang Inter, dulu Inter gak sih? AC Milan. Back Oh Milan. ya, dia pernah bikin gol indah kan? Salto. Salto betul. Bener. Gol indah kan dia. Ini kan dipegangin sama orang cebol banyak. Pican, ini konten bagus. Ini lu samain aja ini konten dengan orang cebol masuk pegang Maxes. Habis gol mereka keluar lagi. Masuk ke tas. Belum ada VAR. Gua lihat. Belum ada VAR. Iya, zaman itu memang belum ada VAR. Kalau ada VAR mah udah. Tapi itu salah satu yang saya ingat dari seorang Maxes. Itu gol itu. Bagus banget. Bagus. Dan dia bersinar sampai umur 34 tahun tuh masih jago, Dur. Iya. Dia di Inter tuh kan udah tua sebenarnya. Maksudnya udah Milan. Sorry, di Milan tuh bukan umur-umur produktif lagi kan. Kan di Roma. Yang kelapa lagi. Bentar ya. Wah. Ini aja deh, di tenda tanya nggak pernah nih gua ngepot, nggak apa-apa gua ngepot dah. Nggak apa lah. Oke, kita ini kan konten ini movie. Ya? Movie. Agak lain. Wah. Udah nggak usah banyak-banyak, Movi nggak kasih duit di sini. Udah. Ini hanya untuk apresiasi pada agak lain. Betul. Kalau Movi kasih duit baru. Rp2 lah, nggak apa-apa Rp2. Hah? Lu kasih Rp2, mau nggak sama Movi? Dulu saya transfernya Rp2. 2. Kayaknya lebih banyak ininya deh. Biaya transfer. BI Fest-nya. BI Fest 2.500. Seneng gue akhirnya bisa datang ke. Ya, terima kasih Pican. Kenapa teman-teman mungkin akan bertanya-tanya mulai dari teman-teman lihat thumbnail ini, kemudian judulnya mungkin teman-teman bertanya kenapa seorang Pican saya undang ke sini. Karena saya tuh selama ini berjumpa dengan Pican ya kayak tadi tuh. Dia cerita masalah cebol pegang Maxes, segala macam itu yang dia cerita-cerita. Lalu kemudian kemarin pas kami Lebaran itu saya berlibur lah ke Kuningan. Ternyata Pican ikut liburan dan kemudian selama 3 hari di sana bertemu dia, muncullah pembicaraan-pembicaraan yang ternyata di luar konten selama ini. Pican jujur namanya. Saya kasih nama segmennya Pican jujur lah pada waktu itu. Karena kalau Pican bohong ya cebol pegang Maxes tadi itu. Ini Pican jujur. Nah, kemudian dia cerita. Dan titik awal mula yang akan menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah kenapa seorang Pican di zaman yang kemarin-kemarin itu sempat mau bunuh? Oh iya. Ya. Gue inget-inget tuh pernah. Kenapa? Itu sebenarnya kejadian yang hampir gue lupakan, Dur. Kayak udah lupa gitu. Kayaknya gue nggak ngeh gitu pernah mau melakukan hal itu. Tapi saat ada sesi-sesi deep talk, ngobrol, itu tuh nggak tahu kayak keluar gitu. Kayak pengen sebenarnya sih nggak tahu ya kayak dalam hati tuh kayak pengen ngasih kan kadang-kadang kan kalau deep talk tuh mulai ada orang yang mikir tuh hidup gue berat banget. Sama tahu semua orang tuh pasti ada titik berat. Iya sih. Gue juga sama, pernah ngalamin. Tapi kan lu kan king kantor nih. Duduk di fotokopi ya.
Dulu kan di kantor, disuruh di atas mesin kopi, mesin fotokopi. Biasa sama pegang ini kopi. Gitu biasanya tuh, iya biasanya. Tenan. Tapi kan king kantor, maksudnya lu tuh seseorang yang punya karir moncer. Enggak juga, Dur. Ya mungkin kalau Bang yang pelanin lagi bikin keris. Emang kita kok syutingnya di tempat yang gandring. Abis ini diem, lagi bikin kitab, lagi nulis kitab ya. Bumbu rawon. Tapi lagi gitu. Jadi prasasti. Sebenarnya sebetulnya ini bengkel BMW. Wih, iya. Ya. Sebelah ini. Jadi dia suka ketok-ketok itu bengkel mobil lah intinya. Oh. Nah, lu maksudnya lu kan karir lu moncer-moncer aja. Kenapa? Yang moncer sih, gua kan sales, Dur. Iya, sales yang selalu achieve. Beberapa, ya oke lah, bisa dibilang cukup bisa diandalkan. Iya. Dulu. Nah, tapi memang ternyata stres, Dur. Stres karena harus mengejar achieve ini. Iya, dan sales itu kan deket banget sama pemecatan. Jadi sales itu konsekuensinya dipecat. Itu udah pasti tuh. Kalau tidak achieve dipecat. Tidak sampai target, pecat. Udah pasti tuh. Nggak mungkin kan dipitakin itu nggak mungkin tuh. Kalau nggak kan target. Masih bisa kayak oke, coba lagi ya 3 bulan ya gitu Iya, atau tapi kan deket banget tuh sama pemecatan, dan karena job desk-nya paling jelas. Job desk-nya adalah membantu perusahaan mencapai target secara keuangan, secara nilai. Ada rupiah yang dicari di situ. Kan jelas targetnya sekian miliar, sekian. Nah, itu tuh paling gampang, paling kelihatan. Kalau gini, misalnya orang finance, targetnya adalah menghemat sekian persen. Kita nggak tahu pengeluaran kantor berapa, gaji perusahaan operasionalnya berapa, kita nggak tahu. Oh iya. Tapi ya, kalau sales kan targetnya itu kelihatan, semua orang bisa mantau. Iya itu sih. Itu beban iya sih. Dan kalau sampai sales kenapa-napa, impact itu kan banyak, Dur. Pengurangan orang, banjir bandang. Kayaknya sampai situ deh. Sales nggak ngurus bendungan deh kayaknya. Bandang Presto. Udah beda tuh. Tadi banjir bandang, kalau Presto bandeng. Wah, kita lagi ada banjir bandang Presto. Asik. Banjir tapi bandang ya. Bandang. Tapi gitu tuh. Apa airnya? Airnya sampai mana? Enggak Pak, bandangnya sampai sini Pak. Tim SAR. Ada bandang. Tolong, saya nggak bisa napas. Ditutupin bandang. Dicekek sama bandang. Mampus lu. Mampus ini namanya. Banjir bandang. Enggak, bener nih. Balik. Ke Bandung Presto itu dari Jogja. Balik ke Tolong tim SAR, tolong. Banjir bindeng. Banjir bindeng. Tolong tim SAR, tolong. Oke, lanjut. Itu tadi. Anda mau kenapa mau kan iya kan stres dulu ternyata dulu. Waktu itu kan ada masa di mana itu pandemi tuh kalau nggak salah. Pandemi 2020. 20, tapi kejadiannya nggak di 2020, di 2021 apa 22 gitu. 2002 kayak 2002-an lah. Itu Anda udah punya podcast? Udah podcast ya? Udah. Tapi masih kerja. Masih kantor. Oh iya. Gua resign 2023 akhir. Oke. 2022 itu gua masih ngantor tuh. Ada suatu masa, satu titik di mana astagfirullahaladzim, maaf. Gak apa-apa, santai aja. Dibilang santai langsung keluar sumpah serapah. Maaf, astagfirullahaladzim. Dia gitu. Jadi beneran tuh kayak, aduh, ada masa di mana gila banget nih hidup gitu. Pertama, gua kan orangnya suka ketemu orang, ngobrol, cerita. Itu energi tuh buat gua. Kayak ketemu orang, skin to skin tuh energi buat gue tuh. Makanya Anda sales banget udah. Iya, pokoknya sales kan kerjanya ketemu orang lah, ngobrol tuh itu energi lah, bercanda, ketawa itu energi banget. Nah, ada masa di mana saat pandemi itu kita nggak ketemu siapa-siapa, Dur. Di rumah aja. Bener nggak? Podcast seminggu. Ya kan ngeteknya
audio sempat di jarak jauh gitu. Oh iya. Sempat akhirnya ketemuan juga beberapa, tapi kan udah sih seminggu sekali. Iya, bukan orang baru lagi ya. Iya, dan kita kan butuh ngobrol apa. Nah, ada masa di mana akhirnya di situ gue ngerasa butuh teman kali, butuh ngobrol. Sama istri gimana ya? Sama istri mah baik-baik aja. Justru gue di situ ngerasa kayaknya keluarga gue bakal baik-baik aja deh kalau nggak ada gue, bakal jauh lebih bahagia. Kalau gue ngeliat gelombang tuh orang dipecat waktu pandemi. Iya kan? Iya. Kan banyak tuh PHK, bisnis tumbang, segala macam. Nah gue berpikir, Nah Anda pada waktu itu belum kan? Belum nggak dipecat, kan? ada cerita-cerita kayak begitu. Aman aja kantor gue sebenarnya. Tapi kita nggak tahu, Dur. Orang kantor pusat gue dipecat berapa ribu orang. Kantor pusat gue di Amrik. Sempat tuh ada begitunya. Kita kan deg-degan tuh. Gue ngerasa gini, waduh kalau gue sampai di PHK, gue kehilangan pekerjaan gimana? Keluarga gue ya? Anak-anak gue gimana ya? Itu tuh sempat kepikiran tuh. Terus kayaknya keluarga gue lebih baik kalau nggak ada gue dah. Gitu. Kenapa begitu? Ya karena istri gue bisa nikah lagi sama yang kayak di Masbek. Oh di Masbek. Gue tahu di Masbek. Gue tahu maksudnya kenapa harus di Masbek. Roy Suryo. Roy Suryo kayaknya nggak terlalu kaya deh. Kayaknya nggak terlalu kaya. Hari Tanu no kaya. Hari Tanu. Gak mau. Ini gak mau. Kan carinya kaya. Kenapa harus memandang fisik lagi? Apa? Kayaknya bakal lebih baik tanpa gua dah. Karena apa? Karena gua berpikir gini, Lur. Kalau gua meninggal nih, cicilan rumah lunas. Oh iya, ada klausul gitu ya. Iya, kalau suami kamu meninggal, Anda dapat 100. Intinya lunas. Lunas. Mobil lunas. Lunas. Rumah kan gue nyicil 2. Dua-duanya lunas. Jadi secara tempat tinggal keluarga gue udah terjamin. Di situ makanya lu pikir kalau gua nggak ada kayaknya lebih bahagia. Lebih bahagia deh. Terus selanjutnya gue tahu asuransi. Gue ada asuransi jiwa. Jadi kalau gue meninggal keluar tuh duit. Ya sekian lah gitu. Iya, adalah sekian duit. Oke nih. Gue hitung-hitung, wah harusnya mah aman tuh ya. Istri gua sama anak-anak nggak usah nyicil rumah, nggak usah nyicil barang apa, rumah udah ada, tempat tinggal terjamin, duit ada, bisa buat hidup lah, bisa buat usaha. Oke. Gue berpikir kayaknya lebih baik tanpa gua dah. Kalau ada gua, bisa jadi gua dipecat. Kalau gua dipecat, ngapain? Terus akhirnya gue belajar pantomim. Halo Septian Ducayo. Kenapa? Kenapa lu harus mengembangkan sesuatu lagi dari hidup lu? Kan kayak asik deh. Kayaknya nggak ada deh orang mau ikut pramuka gitu, mau ngapain lagi gitu. Udah nggak usah kembangin diri. malah upgrade skill. Iya, malah upgrade skill. Pantomim ikut kelas public speaking Panji. Sama Purwacaraka. Suling ya. Suling yang asa jeruk. Nah, terus gue mikir kayaknya lebih baik tanpa gua nih. Akhirnya gue mutusin untuk kalau gue dipecat, wah bakal kecot sini, bakal ribet nih gitu. Gue harus kerja di mana zaman pandemi begini. Udah overthinkingnya parah tuh, Dur. Overthinkingnya gila tuh. Kalau sampai dipecat ngapain ya? Gue nggak punya skill lagi. Kan ada jualan. Naik sepeda roda 1 nggak bisa gue. Ya nggak usah. Skill lu jualan. Skill lu jualan. Apa, Dur? Hah? Jualan apa? Saat itu tuh orang nggak butuh barang. Lah lu jualan rantai kapal aja laku. Rantai pabrik aja laku. Gue udah gak kepikiran deh kayak aduh anjing ngapain di mana. Semua orang berdagang saat itu. Dagang dimsum, dagang kebab. Kayaknya semua orang udah dagang. Wah, masih gue dagang juga kalau kena. Gue tuh berpikir udah jelek betul. Wah, gimana anak gue? Gue kalau tidur tuh kebayang Naboy gitu, anak gue yang kedua tuh dia, aduh gimana nih mereka sekolahnya. Masa putus sekolah kayak Mandra gitu. Mandra di Sidul. Iya, saya tahu. Iya. Nah, terus akhirnya maksudnya mau udahlah gue akhirin hidup gue. Kok nggak jadi? Nah, akhirnya gue mutusin diri untuk gue memilih untuk meminum pil kita aja jadi Gak jadi bunuh diri. Jadi kuat. Pil kita jadi terbang kuat. dikit gini.
Gara-gara pil kita Pak. Ya Allah, ini apa Gua sih? minum pil gua. Pil apa? Oh, biar overdosis aja Iya, biar pokoknya. OD aja lah pokoknya. Aduh gua mau minum nih. Dur, nih sumpah Dur, udah gua buka Dur. Berapa butir kira-kira? 10 atau 15 lah. Oke. Gua taruh di tangan nih. Di sini minuman lah. Ini di mana? Di rumah? Di kamar. Gua ada kamar kerja gitu. Oke. Kamar buat gua kerja lah. Oke. Ya dalamnya cuma ada strip. Gak ada lah. Itu kan kamar kerja orang tolol. Itu kan kamar kerja orang laptop, meja gitu doang Dur. Ini obat nih. Ini minuman nih. Udah gua udah mau minum Dur. Minum deh. Gua akan bikin keluarga gua jauh lebih bahagia tanpa gua. Terus karena kita overthinking nih, gimana cara nyairin duit ya? Asuransi gitu-gitu gimana cara nyairinnya? Terus bener nggak sih kalau kita meninggal mobil itu langsung lunas? Apa mesti gimana cara pelunasannya? Oh, Anda masih overthinking gitu? Masih overthinking tuh gua. Pastiin dulu. Gua pastiin dulu, akhirnya gua taruh. Karena gua udah naruh tuh password ATM apa. Udah gua ketik Dur. Jam sostek apa passwordnya. Tabungan yang ini apa password itu gue tulisin di tinggal gue, jadi kalau ada apa-apa istri gue tinggal buka memo itu aja. Iya ada tuh. Oh ya cairinnya gimana ya biar gue catat di situ juga rencananya, cara nyairinnya gini Bu gitu. Udah nih terus gue googling ternyata kalau matinya Bu kagak keluar tuh. Oh mati nggak cair. Kalau suami Anda uang tidak akan keluar. Dalam kurung syukurin. Akhirnya nggak jadi bunuh diri. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya jadi begini. Keluar. Cuma dong, metong doang. Gini, orang kalau bunuh diri. Itu bagus. Ini buat teman-teman, maksudnya buat teman-teman kalau ada pikiran apa kayak gitu, bagus nih kalau masih berlogika, masih mencari tahu. Jadinya bisa masuk. Oh, kayaknya rugi nih gua. Rugi. Karena gini, gue berpikir gini, ada untungnya juga ternyata overthinking. Ada untungnya juga anxiety kayak gue. Kan gue anxiety di diagnosa sama dokter gue anxiety. Anxiety disorder. Iya, anxiety disorder. GAD kalau nggak salah. General Anxiety Disorder. Oh, kirain Ebi. Kirain Ebi. Oke. Ebi GAD. Apa? Anxiety-nya itu, anxiety sama depresi. Gue didiagnosa sama dokter itu tuh. Akhirnya gue lihat ada untungnya gue ada gini. Wah, alhamdulillah juga ya gue anxiety sama overthinking. Karena akhirnya sebelum gue melakukan hal tolol, gue ngecek dulu gimana prosesnya. Coba kalau gue nggak anxiety, gue nggak mikir yang nggak overthinking gitu ya, mungkin gue minum aja. Terus Indi tahu nggak lu mau? Tahu. Akhirnya gue nggak berani langsung cerita ya ke dia ya, karena saat itu perubahan drastis Dur dari diri gue Dur, yang tadinya ceria, suka pakai rok, jilbab, enggak kok main engrang, satu lagi gitu. Jatuh, dak benjol, naik lagi gini lagi, dak benjol, terus muter gitu. Ya Allah Akbar, apa sih orang pakai ini? topi, dia pakai topi kan, topi Betawi ya, Jadi tadi yang gua tadi ceria Dur, ceria suka bercanda, jadi diem Dur, nggak bisa diajak ngobrol, maunya menyendiri aja. Wah itu gila sih, maunya menyendiri aja. Nah itu udah istri gua tuh udah ngeliat tuh, kamu kenapa gitu. Akhirnya saat itu gue gak berani cerita tuh, takut istri gue tambah sedih kan. Akhirnya berapa lama deh baru gue cerita tuh sama ini. Oh nangis dia. Kan Indi ini gede, udah gede. Oh ya Allah. Ya teman-teman, ya Pica nih nama istrinya dia sama seperti istri saya. Cindy. Sama-sama Cindy. Makanya kami mau bikin perkumpulan Cindy. Suami-suami Cindy. Gue udah DM suaminya Cindy Senora juga udah gue DM. Mas gabung sama kita. Kita adalah perkumpulan suami-suami Cindy. Bener. Dan kita ada Angganggok yang podcast Mas.
Istrinya juga namanya Cindy. Iya. Makanya kita udah 3 orang anggotanya. Iya. Nanti tambah dengan suaminya Cindy Ini Senora. lah kita gabungin. 4, kita berempat deh. Seru kali ya. Seru. Suami Cindy Senora doang yang nggak seru itu nggak nyambung. Lagian ngapain lu ajak? Ngapain lu ajak? Gak pernah ketemu ngobrol. Pak. Kan lu yang ajak. Gua ngobrol gitu. Pada cinta rupiah. Iya, aku. Cinta rupiah. Bingung. Pada cinta rupiah coba jadi. Ya Pak, cinta rupiah gitu. Lagu istrinya. Lagu istri. Nggak sabar habis itu. Apa? Habis itu akhirnya kemudian akhirnya gue di situ sadar bahwa penyakit mental yang mengganggu yang diidap sama orang itu ya pertama harus ditanganin sama profesional sih. Jadi lu nggak bisa nyembuhin sendiri, nggak bisa self diagnose. Iya, nggak bisa self diagnose, nggak bisa lo remehin. Jadi itu beneran harus pakai profesional. Datang ke dokter. Datang samperin dia, bawain martabak. Siapa tau aja kan anaknya cakep. Anak bapak cakep. Kan dapat nilai 100. Udah punya istri. Ngapain lu nilai anak orang? Sampai ke dokter, konsultasi. Itu tuh penting banget, tuh ngebantu banget. Karena lu dapat feedback, dapat insight dari orang yang ngerti. Dia ada tahu tuh, oh kamu gini, dan dia ngasih pandangan-pandangan yang menurut gua, oh iya ya gitu, oke nih gitu. Bisa dijadiin kayak, oh iya benar kata dia, harusnya gua nggak jangan begini. Lu abis dari situ, lu berubah nggak? Nah, habis dari situ prosesnya cukup panjang tuh sampai gue bener-bener sembuh. Akhirnya gue cerita, kan dia bilang kan lo harus punya temen yang bisa sharing, ajak temen ngobrol gitu, cari temen ngobrol yang bisa gue tuh nggak biasa curhat gitu. Cowok kali ya. Alah di seminggu lu curhat mulu. Nah itu mah bercanda mulu, tapi kan yang di talk tuh jarang tuh. Paling gue kan ini, kuli gue buat gitu-gitu doang. Kalau di podcast semingguan gitu-gitu doang Dur. Oh, masuk dilalerin gitu-gitu kan gitu-gitu. Ya kan di luar itu. Nah, tapi jarang. Di luar tag. Oh, di luar tag bercanda kita main. Jarang tuh ngobrol di talk. Sama kepet nggak di talk. Nggak penting. Boring gitu tadi masa. Enggak lah. Mereka tuh teman-teman nggak biasa kami cerita tentang apa yang lagi gua rasain, kerapuhan yang lagi gua alamin tuh nggak bisa gua berbagi sama mereka. Susah. Cerita kayak gitu susah akhirnya banget. Lu cari teman siapa? Ya Awe lah, salah satu teman cerita. Akhirnya saat itu tuh saat gue lagi benar-benar ngedrop kan gue lagi kerja bareng dia kan. Ibarat lagi jalan podcast seminggu lah. Nah mungkin gue takut pas ngetek akhirnya jadi nggak all out karena ada yang dipikirin segala macem. Akhirnya gue cerita lah ke dia. Malam-malam tuh gue cerita segala macem. Wah, sampai nangis gue dalam mobil tuh sama Awe. Awe. Ada Indi dong? Nggak ada. Lah itu Awe. Awe nangis juga? Enggak, dia ngasih banyak nenangin lah kayak Chan lu kalau mau ditemenin mana mau apa yuk kabarin lah gitu. Nah, lu pernah lihat Awe nangis gak tapi? Enggak kayaknya enggak pernah. Oh berarti gua yang pernah. Pernah? Kenapa? Gua pernah nangis nanti crossnya ke Awe ya, tapi gua yakin dia nangis pada waktu itu. Karena gua ngeliat. Jadi waktu Pak Harto turun. Kayak gue belum kenal Awe. Gue nggak tahu. Kalau Awe nangis gue belum kenal juga. Gue belum. Saya pernah nangis sama Awe, pelukan lagi. Lu nangis? Ya. Awe juga nangis, tapi pelukan. Kami pelukan. Oh. Waktu saya lupa Synchronize tahun berapa, tapi Synchronize masih awal-awal. Kami mendengar lagu Putih Efek Rumah Kaca. Oh. Jadi nyanyi terus saya lihat dia nangis, saya juga nangis, terus kami pelukan. So sweet. Saking bagusnya itu lagu Putih. Iya. Ya, mengingatkan tentang kematian. Iya. Kan? Itu ya makanya sangat bahagia atau sangat beruntung kalau kita punya teman untuk berbagi kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ternyata tuh penting banget lah. Itu saat gue terbuka sama dia ya gue cerita, akhirnya gue mulai cerita ke teman-teman deket gue yang lain gitu kan. Udah mulai lega tuh, udah mulai kayak keurai gitu kayak. Oh ternyata gue gak sendirian. Ternyata banyak orang yang peduli gitu, banyak orang-orang yang pengen gue tetap hidup kok gitu. Tadi gue pikir kayaknya gue mati mah dunia baik-baik aja dah, kayaknya nggak akan ada yang kehilangan, orang keluarga gue jadi ya mungkin kehilangan ya, tapi
kan mereka dapat kompensasi, dapat jaminan yang lebih bagus. Itu pikiran bodoh banget tuh. Jaminan apa orang nggak bisa dicairin? Jadi gara-gara kau kan jadi kismin. Iya malah harus nanggung tahlilan Nah apa. itu dia. Nah, akhirnya itu bodoh banget sih Dur. Nah akhirnya pas gue udah mulai berbagi segala macam. Wah ternyata memang kita tuh kadang-kadang nggak tahu kita lagi kenapa gitu. Iya, artinya begini, seorang pican itu dokter bilang, kamu harus punya temen deh, ini untuk berbagi apa. Ya. Kemudian seorang pican itu mencari kan, Iya. ada ikhtiarnya. Ada lah untuk ikhtiar. kemauan mau sembuhnya ada kan? mau. Nah ini nih yang kadang-kadang di generasi ya saya nggak tahu ya, tapi saya melihat banyak orang ya, di banyak orang sekarang ini tuh begitu ke psikolog itu hanya untuk biar divalidasi aja gitu, bukan pengen mau berubah. Jadi iya, kayak mungkin ya. nggak boleh self diagnose. Oke, saya ke psikolog terus psikolog bilang kamu tuh ada sakit ini. Iya. Kemudian dia jadi validasi gitu kayak ini gue sakit gini nih. Ya nggak apa-apa gue kayak gini soalnya gue punya ini. Lah lu berubah dong. Iya benar. Iya. Gitu. Nah jadi memang gue pengen sembuh karena apa? Saat sakit gitu yang ngerasain tuh bukan kita Dur. Kita mah kayak ya lu minta dimaklumin tuh nggak lo? Iya, kan gue kan lagi depresi, gue lagi ini kan gue orangnya begini. Ya, akhirnya kita minta permakluman kan. Nah yang kasihan kan orang-orang di sekitar kita. Iya. Harus ngadepin anjing orang rese banget gitu. Iya. Aduh, akhirnya mereka juga jadi serba salah, pengen ngomong, ini orang lagi sensitif, ini orang lagi sakit begini, nggak enak deh. Akhirnya mereka memaklumi. Nah karena kita kesenangan dimaklumin kan akhirnya kita jadi nyaman. Iya, jadi nggak berubah-berubah. Jadi nggak berubah jadi lebih baik. Nah kalau gue nggak mau, gue saat itu gimana gue caranya biar bisa produktif, karena udah nggak produktif gitu di kantor juga, kerja juga nggak performnya nggak bagus, males-malesan apa segala macam, karena emang nggak enak banget kondisinya gitu, kayak aduh males gitu, kayak aduh nggak mau ketemu orang, kayak lebih suka meratapi gitu, kayak aduh ya Allah begini banget, berlarut-larut dalam kesedihan. Nah di fase-fase inilah yang lu cerita, yang lu pulang maghrib lu sholat maghrib nggak sih ini? Iya, ada masa di mana saat itu tuh 2000 enggak, kalau yang pulang sholat maghrib itu 2016. Oh itu sebelumnya lagi. Oke, kita tarik mundur dulu. Nah, 2016. Seorang pican pulang kerja maghrib. Apa yang terjadi pada waktu itu? Wah, bosen tuh gua. Saat itu gua ngerasa kayak ini belum nikah berarti. Udah, gua nikah 2014. Gua nikah tuh 2014. Udah punya anak. Gua 2016 tuh anak gua umur 2 tahun, si Bia nomor 1. Baru Bia doang ini ya. Nah 2016 mau ke 2017 tuh gue inget banget. Biasa lah Dur, masalah kantor, kerjaan, kayak gue nggak ngerasa dihargain ya di kantor. Gitu kayak gue pasti udah memberikan segala yang terbaik buat kantor ini. Gue adalah king kantor. Di fotokopi. Gue push up 1.500 kali. Sama squat jam 2. Makan manggis kilo. Beli angkat kipas angin. Sama nari gondola buat orang ngelap kaca. Saya bang, saya tarik ya. Jangan takut. Ya, jangan tarik. Terus, ada nggak dihargai di kantor? Iya, nggak dihargai di kantor. Akhirnya saat itu gue inget banget, gue pengen naik jabatan. Jadi ada beberapa orang yang akan dipromosiin. Lu ngerasa kayak ini gue bisa nih? Wah banget ini udah. Nggak ada satupun orang di kantor ini yang lebih mancung. emang lu nggak bisa berarti. Lu nggak dapat, emang kalau cari mancung lu nggak dapat. Dari gua bilang nggak ada, kayaknya nggak ada pun satupun orang di kantor ini yang lebih layak mengemban posisi itu selain gua. Karena track record lu jelas. Oh jelas. Segala macam. Kontribusi yang gue berikan ke perusahaan luar biasa diakuin. Bahkan gue pernah dapat bonus 2 kali dulu. Jadi tengah tahun tiba-tiba dapat bonus sama naik gaji lagi gue. Saking bagusnya performa gue. Tiba-tiba dipanggil, ini gak semua orang ya dapat ini kamu naik gaji sama dapat bonus tambahan. Pernah gue. Nah, gue pede dong saat pemilihan manajer. Nah ini mah kepilih gue. Gak ada yang lebih pantas kecuali gua. Terus akhirnya nyata gagal. Ternyata bukan lu yang kepilih. Yang kepilih malah orang yang gue anggap sama sekali sebagai saingan gue Dur. Kok bisa dia yang kepilih? Datang siang. Lu nggak mau komunikasi nggak bagus. Lu nggak mau diajak nginep sama bos kali.
bos Bambang apa bos siapa gitu. Di rumah pohon. Aku mau bikin rumah pohon lu. Kamu mau bikin rumah pohon aja nih. Karena ada hotel. Kenapa mau sampai ke rumah pohon sih? Di rumah pohon ini kita bercumbu. Aku bikin rumah pohon loh. Kamu mau gak hidup sama Aku aku? bikin sendiri. Ini malunya. Sumpah. Bodoh. Terus akhirnya yang kepilih orang lain. Yang lu ngerasa kayak dia di bawah gua ini. Ini mah nggak ada apa-apanya sama gua gitu. Akhirnya gua nggak kepilih. Gua marah lah dulu sebagai anak muda. Ya masih 2016 umur berapa gua ya? 30-an kurang. Mau sekarang parah kayak 40 aja. Kok nambah gua kurang. Lu kan jamin Baten lu. Akhirnya wah ini nggak bener nih. Akhirnya gua ngajuin resign dari kantor. Emosi tuh, Bu saya mau ngundurin diri. Belum ada kerjaan tuh dulu. Belum ada kerjaan, gua 3 bulan ditahan. Akhirnya gua marah. Akhirnya gua ngelamar kerjaan, diterima lah di sebuah perusahaan. Udah Bu saya ngundurin diri. Wah ditahan sama teman-teman gua. Sama bos gua ditahan. Jangan, sabar lah, nggak mau, gua mau keluar. Pokoknya gua udah saya nggak dihargain di kantor ini gitu. Akhirnya gua pindah lah. Nah, di masa-masa 3 bulan sebelum gue pindah itu, biasa Dur. Mabuk-mabukan. Karena kesel kan, emosi kan, marah-marah. Sampai sebelum gue resign, akhirnya gue udah mutusin resign, kantor baru gue tuh gue ini, pulang ke rumah dengan kondisi bener-bener hampa Dur, kayak gini banget hidup gue. Kok nggak oke banget, gue gagal gitu-gitu. Akhirnya gue mutusin untuk sholat maghrib. Lu sholat maghrib? Gue sholat maghrib. Terus? Terakhir gue sholat maghrib itu TK kalau nggak salah. Akhirnya dilakukan lagi tahun 2016? Iya 2016. Agak lama sih. Kelamaan ya? Enggak, kelas 6 dah, kelas 6. Kelas 6 masih lama kan? Cepat. Oh cepat ya? Cepat itu. Gue sholat maghrib. Wah itu gue rasa ketenangan. Wah damai banget. Wah ini ternyata. Kalau lagi marah, lagi sebel, ibadah sih. Itu udah habis itu minum adem sari sih. Yang bikin ada cewek di sini di air terjun, ada cewek sama air terjun di sini nih. Di sini nih. Ada air terjun. Gak perlu jauh-jauh ke Purwokerto. Ada di sini curugnya. Sini teman-teman. Adem sari. Dan itu ya namanya perjalanan hidup ya. Akhirnya ya nggak pernah gue ngerasa nggak pernah yang gimana lah. Gua denger lu ikut pengajian habis itu. Nah itu gue ikut pengajian tuh, sempat ikut 2016 pengajian. ini 2016 sampai 2018 tuh sampai Naboy lahir 2 tahun. 2 tahunan. Nah ini dari yang kegalauan 2016 ke 2017 itu kan kemungkinan saya ingat gue tuh 2017 awal lah gue ikut pengajian karena nyari kan pengen tahu. 2017 tuh ikut pengajian sampai 2018 lewat lah sampai Naboy lahir. Tadinya tuh Naboy nama anak gue yang kedua itu Frodo Pijar Semesta harusnya namanya. Kenapa Frodo Pijar Semesta? Karena gue suka banget sama Lord of the Rings. Oke. Frodo Baggins. Frodo ini yang pegang cincin nih kan? Iya, yang pegang cincin itu. Frodo Baggins namanya. Namanya Frodo Pijar Semesta. Pijar semestanya? Berpijar untuk semesta. Oke. Gitu. Frodo yang berpijar untuk semesta. Oke. Sampai akhirnya dulu di suatu perjalanan itu gue belajar ngaji lah. Bukan belajar ngaji, memperdalam, mendekatkan diri lah biar lebih tenang. Jadi bapak punya anak cowok tuh gimana gitu-gitu. Akhirnya gue datanglah ke pengajian. Gue jatuh cinta sama surat An-Naba. Gue jatuh cinta banget sama surat itu. Nggak tahu dari apa kata-katanya itu bikin gue tuh ini kok bagus banget ya. Ammayata salam itu Ammayata salam gimana? Ammayata salun. Oh iya. Iya, lama melun dikit. Nggak bisa main dikit-dikit aja orang Al-Quran kok. main lam sama lun doang. Nggak bisa. Lupa. Ya terus. Nah itu, kok bagus banget kata-katanya. Iya. Gue nggak pernah mencari tahu itu apa arti surat itu deh. Nah. Sampai akhirnya justru yang gue ribetin adalah gimana ngasih nama anak gue jadi Naba, jadi An-Naba.
gimana ya, tapi harus pakai F depannya karena nama gua Firdan. Anak pertama Faya, bokap gua Firman, adik-adik gua tuh Firdaus, Firta, Firza, Skoy, adik lu namanya Skoy? Firdaus Muslim. Namanya Firdaus Muslim. Bagus banget. Skoy dipanggil Skoy. Dipanggil Skoy. Buat teman-teman yang tidak tahu, Skoy itu sekarang yang kalau ngabdur di Cingabdel, yang biasa kreatifnya itu namanya Skoy. Skoy adik gua tuh. Skoy itu nama asli Firdaus. Jadi gue pengen mempertahankan tradisi itu dulu. Nama anak dari F semua, nama dari F semua. Akhirnya anak pertama udah Faya. Nah, yang kedua nih, Frodo kan bagus banget. Frodo, wah pas F. Tapi gue pengen Naba, gimana ya? Akhirnya gue cari-cari gimana ya? Faan Naba Pijar Semesta. Gue namain Faan Naba Pijar. Nah, habis jadi namanya, baru gue pengen cari tahu apa sih arti dari surat An-Naba. Kabar berita yang besar. Iya. Wah, kan cocok buat kabar berita yang besar yang berpijar untuk semesta. Keren. Jadi rentenir anak gue pasti. Kok datang? Apa? Anak gue pasti jadi kabar berita buat semesta. Karena bagus banget. Bagus banget. An-Naba tuh ayat-ayatnya bagus banget. Menceritakan tentang hari kiamat ya? Iya, kabar tentang akhir zaman. Ya. Sampai yang paling menggetarkan tuh pokoknya 10 ayat terakhir lah. Mulai dari innalil muttaqina mafaza. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan diberi kabar gembira, nanti tempatnya di surga apa segala macam. Terus yang ayat terakhirnya itu kemudian buat orang-orang yang nanti orang-orang kafir, orang apa tuh kayak harusnya gitu saya di dunia jadi tanah aja kali ya. Gitu. Ngapain saya kalau tahu ending gua kayak gini, mending gua jadi tanah aja. Nyesel gua kenapa nggak bertakwa gitu kali ya. Iya, jadi kuntu toroba itu pokoknya intinya kayaknya gua dulu jadi tanah aja nggak apa-apa kali ya, gitu. Kalau endingnya kayak begini. Iya. Wah, itu bagus. Dan dia pembuka dari juz ama ya? Juz 30, betul. Juz 30. Dia surat pembuka dari juz 30. Iya. Nah, gua setiap malam tuh murotalan, Dur. Ada di mana setiap malam gue tuh nyetel murotal dan gue selalu nangis di surat An-Naba di pembukaan. Lu siapa namanya tuh yang suka yang suka murotal itu yang anak IPB? Muzamil. Nah, Muzamil itu IPB. Iya, Muzamil ya? Iya, Muzamil. Ya. Nah, gue tuh dengerin dia mulu tuh murotal, dia tuh selalu berputar. Sampai pernah ya ada waktu gua itu ya kan transisi ya dari yang demen belajar agama terus tiba-tiba futur, udahan. Ya. Jadi biasa aja gitu. Nah, istri gua kan masih yang berusaha untuk ayo jangan jauh-jauh lah, beloknya jangan jauh-jauh, tetap di track yang tepat. Pernah ada suatu waktu dia ngirimin ayat Quran lah. Nah, nih dengerin gitu. Akhirnya gue setel di mobil dulu. Nah, saat itu di kantor gue lagi ada cosplay. Gua cosplay lah jadi penghulu. Jadi pakai batik tangan panjang, pakai peci. Gue naik mobil nih naik mobil, nyetel lah ayat-ayat itu di mobil. Jadi kalau kenceng tuh, gue ngelanggar lampu merah di Kuningan. Sat, berhenti sama polisi. Gak sengaja tentunya. Gak sengaja lah, orang kita kan lagi, tapi gue buru-buru ya. Set, berhenti prit sama polisi. Pas gue buka kaca, kedengeran dong lantunan surat. Plus gue juga lagi pakai cosplay, jadi penghulu, batik, kopiah. Polisi langsung, assalamualaikum Pak Ustadz. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau gituin kan. Maaf Pak Ustadz, mau kemana? Biasa mau ke Plaza Orin. Wah, ada panggilan Pak Ustadz ya? Iya, panggilan kerja. Gua nggak bohong. Panggilan ya kamu mau ke kantor gitu. Wah, maaf nih Pak Ustadz, nih melanggar lampu merah. Iya, saya maaf nak. Pak Polisi, maaf. Iya, Pak Polisi, maaf nak. Gue nak manggilnya, maaf nak. Maaf nak. Iya, maaf nak. Tadi buru-buru. Udah lanjut panggil. Kalau lu bilang panggilan kantor, gue nggak bohong dong. Oke, gue masih bilang oke, nggak bohong. Tapi kalau lu sampai panggil dia nak, berarti emang lu niatnya bohong. Lu niatnya bohong gitu. Udah terlanjur kan? Udah terlanjur. Nggak enak, dia malu. Ntar kalau gue bilang sih bukan Ustadz, orang nggak enak nih. Maaf nak, buru-buru. Terus tau gak? Polisi bilang apa? Aduh, ya udah Pak Ustadz, maaf, lanjut aja. Tapi nunggu lampu merahnya jadi hijau ya Pak, tunggu sini dulu gitu.
Ampun, ayo Pak silakan dianterin tuh ke pinggir. Ayo Pak Ustadz, dia ngasih tau namanya dia. Gue lupa Iksan apa siapa gitu. Ya. Pak nama saya ini. Bantu doa Pak Ustadz ya. Gitu. Oh iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Salim. Astagfirullah. Pak polisi yang nonton, kalau pernah tilang orang pakai baju batik kopiah, yang modelnya kayak gini di Kuningan, dia bukan Ustadz. Ini manusianya ada di sini nih. Bapak polisi, Bapak ya kan, ya Bapak ya juga kita kan udah terlanjur ya daripada Bapak thanksin. Tapi akhirnya lu 2 tahun lah, lu pengajian tuh. Iya, gue 2 tahun, sempat 2 tahun lah. Terus sekarang kenapa Wah, itu nggak lagi sampai akhirnya mau bunuh diri tuh? Ya itu makanya perjalanan naik turunnya tuh emang segitu gilanya sih ya. Kayak nggak tau lah gua nggak ngerti kenapa tiba jadi futur atau gimana, tapi alhamdulillah sih titik baliknya tuh ada pas ya ini gua cerita apa adanya iya, aja cerita apa adanya biar teman-teman juga bisa ya sempat tahu aja jadi oh emang begini cara berpikirnya orang Sableng gitu. Jadi gua tuh minum kan Dur, suka banget minuman keras. Sampai titik baliknya tuh umroh Dur. Emang hidup gua tuh ada aja deh kejutannya gitu. Tiba-tiba umroh Dur. Tahun lalu. Nah umroh itu membawa gua ke fase spiritual baru Dur. Oh iya. Iya. Nah, gimana tuh? Kan futur, udah hidup seperti gua settingan pabrik. Masuklah ke titik umroh Dur. Gua berangkat umroh, diundang berangkat umroh. Itu gua aja ngerasa nggak pantes. Kok gua sih yang diajak umroh gitu? Katanya saya pernah undang Dias ke sini. Kata Dias, itu rezekinya Pican tuh. Podcast seminggu tuh. Kan orangnya meeting di Kuningan. Ada Pican di sofa. Terus waktu ini terus kata Pican, gua nggak diajak. Terus kata orangnya, oh ya udah kita hitung dulu ya. Terus akhirnya masuk karena ada orang yang katanya nggak jadi berangkat. Terus lu sempat ngomong kayak gua aja gitu. Enggak, sebenarnya gini kejadiannya. Gua lagi main gitar Di sofa. Di sofa. Terus dia datang, dia sudah bilang tuh, gua mau ada meeting nih sama orang travel. Gua lagi main gitar. Lagi stres di kantor, balik kan main gitar. Cabut gua tuh, datang. Pican podcast seminggu gitu. Orang travelnya. Karena salah satunya bocah nanas. Oke. Ikut dia berangkat umroh gitu. Gue jawab dengan lantang, enggak ah. Karena gue ngerasa bukannya nggak mau, nggak pantas Dur. Kayak, ya Allah nggak pantas amat gitu. Akhirnya dia meeting, udah nih diseriusin, bener ya berangkat ya gitu. Ternyata diseriusin lah berangkat umroh. Wah di situ gue ngerasa. Nah gimana lu kasih tahu Awe tuh? Nah gue kasih tahu Awe, iya yuk, gue mau gitu. Awe mau? Iya Awe mau, gue nggak mau ya. Lebih semangat Awe daripada lu ya. Karena Awe mikir gini, Chan, orang aja pengen ke sana. Masa kita dikasih rezeki kita nggak mau? Kita nggak boleh futur nikmat. Awe itu secara spiritual jauh lebih dekat sama Allah daripada gua. Secara spirit, secara jiwa ya, secara hati. Terus, aku nggak mau ya, gitu. Gua ngerasa nggak pantas. Kata Awe, nanti kita bisa nyanyi malam di Arab, tapi di Arab. Gua langsung ikut, gua mau. Orang itu biasa. Nanti kita bisa sholat depan Ka'bah. Oke, masuk akal. Nanti kita bisa ke makam Rasulullah SAW. Oke. Nanti kita bisa nyanyi lagu malam di Arab. Itu kan di Riyadh kan bisa juga di Riyadh. Di Jeddah. Nggak ada kesempatan ke Riyadh. Nah itu umroh. Akhirnya gue berangkat. Gue mau. Sip, deal. Udah. Terus kata orang tadi, segampang itu ngerayunya. Akhirnya berangkat lah dulu. Berangkat. Sama podcast sama Ancur. Apa namanya? Podcast Ancur. Sama Ancur. Nah di sana itu gue banyak hal lah ya, kayak kita kan tahu 7 kali Dus. Ya. Disuruh doa apa aja kan? Ya. Bener kan? Betul. Lu disuruh minta dah, pokoknya minta. Betul. 3 putaran pertama, gue tuh minta dulu. Semuanya gue minta yang bisa gue minta. Sehat, rezekinya dibuka, jangkung. Gue minta ya Allah jangkungkan aku. Lu jangan minta hal-hal yang di luar sunatullah gitu dong. Gue minta semua yang bisa gue minta dulu. Adik gue sehat, dapat jodoh yang baik. Amin. Anak gue jadi soleh. Pokoknya gue berdoa semua. Tapi
gue lama-lama berpikir kok kita minta mulu sama Allah ya. Kita tuh lupa bahwa kita tuh dikasih berkat banyak banget sama dia. 4 tawaf terakhir gue isinya cuma ya Allah terima kasih ya Allah alhamdulillah atas rezekimu. Karena gue kayak dikasih flashback. Kan selama ini gue mengeluh mulu ya kayak hidupku gue gini banget ya. Beginilah kerja beginilah, podcast gue beginilah gitu-gitu mulu lah. Banyak keluh kesah yang gue rasain gitu. Tapi di sana gue kayak dikasih flashback tuh betapa hidup gue tuh banyak kebaikan Allah yang gue lupa. Contoh, gue nggak jadi itu kan atas izinnya Allah Dur. Iya, Gua betul. Kalau Allah nggak sayang sama gue nih dia biarin kekal gue di neraka Dur. Iya. Gua nggak ketemu lu tuh. Iya, kita nggak bisa main bola di surga Dur. Iya Misalkan, benar. itu gue kayak dikasih flashback itu Dur. Itu flashback bener-bener nyata di kepala gue Dur. Kayak wah gue nggak jadi melakukan hal bodoh. Gue punya 3 anak yang bener-bener jadi pelita hidup gue dikasih istri yang ngedoain gue setiap hari nggak putus, terima kondisi apapun yang gue jalanin, support gue mau resign, gue dikasih istri kayak gitu. Gue diingetin gue punya nyokap yang nggak berhenti ngedoain lu. Nyokap gue tuh beneran nggak berhenti doain Dur. Dia setiap nelpon nih pasti, nah semoga kamu ini semoga kamu banyak rezeki nak, semoga awe banyak rezeki gitu pasti nyokap gue. WhatsApp juga gitu, nah selalu. Nah gue sampai buset Allah udah segini baiknya sama gue masih minta yang kagak-kagak gitu. Masih minta jangkung. Masih minta gua jangkung kayak Maxes. Ditahan cebol gitu-gitu. Lu minta juga itu. Gue akhirnya. Nah, tapi sorry saya potong dulu. Tapi ini keren sih teman-teman. Hikmahnya Pican. 7 tawaf. 3 dia minta, 4 dia bersyukur. Iya. Artinya sebenarnya 4 bersyukur ini secara hakikatnya ini akan dapat juga ini karena semakin banyak kita bersyukur kan Allah akan kasih tambah lagi. Makanya keren sekali. Aduh, alhamdulillah. Gue tuh 3 tawaf itu Dur, udah sempet doain Angga Enggok, coba bayangin. Karena saking udah apalagi ya doa ya. Iya. Doain Enggok, doain Perunggu. Coba band gua buka. Ngapain ke doain Maul? Kata gua, lah gua kok doain Maul ini ya? Doain Enggok, doain James Bapak Pak Edi. Pak James Jan Markus, Bapak Pak Edi ada. Oh, Bapak ID itu ya. Lu doain coba. Doain. Iya, tapi benar sih teman-teman. Tawaf tuh namanya kalau kita tawaf kan kita tidak mungkin mepet banget sama Ka'bah. Iya. Kita pasti agak ini. Kan semakin jauh dari Ka'bah, lingkarannya makin gede. Jauh, iya. Jalannya makin lama. Iya. Nah, jadi kita pas waktu sampai kadang-kadang kayak, aduh minta apa lagi ya? Minta apa lagi ya? Karena semua gue udah sebutin namanya. Betul. Dan gue 4 tawaf terakhir jujur udah ngeblank. Dan tiba-tiba abis angkat tangan tuh di lampu hijau itu, gue ngeblank mau doa apa lagi Dur. Duh minta apa lagi ya? Akhirnya gue, ya Allah, itu tuh kayak ke flashback aja Dur, kayak betapa beruntungnya ada gue hidup di dunia ini beruntung gitu. Nah akhirnya balik dari sana, yang gue bawa hikmahnya adalah gue harus bersyukur Dur. Gue harus bersyukur atas apapun yang terjadi di hidup gue. Ya, sudah azan. Kita dengerin azan dulu. Azan dulu. Nah, itu tadi 7 tawaf. Ya. 3 berdoa, 4 udah bersyukur aja. Terus hikmahnya sekarang akhirnya sudah mulai berubah lah, udah mulai kembali ke tracknya. Iya, udah mulai membaik lah. Sesuai dengan doanya Indi. Iya, doa istri gua. Luar biasa. Istri gua tuh doanya kenceng mulu tuh. Ya gua doa ya Allah. Sengaja biar suaminya dengar tuh, biar suaminya dengar. Ini. Kenapa kaki lo gitu? Tadi saya mau bilang apa? Oke, ini hikmah dari umroh. Hikmah dari umroh. Iya. Adalah ke bawah-bawah dikit ke bawah lah Dur, kayak gua nggak pernah full puasa Dur. Kemarin gua tahu lu full akhirnya. Iya. Karena kita beberapa kali ketemu di The Captain dan lu bilang gua belum batal. Belum batal. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah akhirnya bisa full 30 hari. Itu juga salah satu mungkin ya karena bersyukur apa yang bisa gue lakuin ya atas syukur sama Allah gitu ya. Maksudnya suruh puasa kagak mau, itu juga ada kepikiran gitu tuh. Terus mau yang meninggalkan minuman keras juga udah enggak gitu, udah pelan-pelan. Tapi udah bisa dibilang udah enggak sih sekarang Dur. Mantap. Bener Dur, kayak malu ya, kayak sekarang itu lebih malu. Ya. Gua dengar katanya
dengar cerita. Katanya Awe nemu cincin. Itu gimana ceritanya? Pas umroh tuh. Pas umroh. Kita di Masjid Kuba. Masjid Kuba. Masjid Kuba. Terus Itu ada sumur katanya. ada sumur. Sumur di mana Nabi mandi. Siapa yang ngomong gini? Wah, Mutawif. Mutawif. Ya. Nah, akhirnya sahabat-sahabat Nabi suka mandi di situ juga. Oke. Waktu Nabi Muhammad wafat, cincinnya dikasih apa? Ada cincin pokoknya udah sampai ke sahabat Utsman ya kalau nggak salah. Utsman. Apa karena nikah Utsman bin Affan, itu iya. menantunya Nabi juga. Menantu Nabi dikasih cincin Nabi itu buat ngecap gitu kan, buat surat, Oh, ada buat ngecap oke, gitulah. oke. Nah, saat beliau mandi di situ, sahabat mandi di situ, hilang cincinnya dulu. Cincinnya hilang. Cincinnya hilang, makanya disebut sumur cincin. Sumur cincin. Karena di mana sahabat Utsman kehilangan cincin Nabi Muhammad. Oke. Ceritalah gitu kan. Kita dengerin tuh khusyuk. Nah. Terus Awe ya, bilang, lucu kali ini kalau Pak Ustadz, maaf, yang ini bukan cincin. Yang itu kok udah dipakai sembarangan. Dan kok dia yang nemu? Kok lu yang nemu? Dari sekian mas, dari zamannya sahabat Utsman sampai sekarang berapa puluh ratus juta orang umroh dan pergi ke Masjid Kuba. Kenapa Awe yang nemu cincinnya dan dipakai lagi? Dipakai lagi. Kurang ajar banget. Maaf Ustaz, yang ini bukan. Ustadz, yang ini bukan. Terus Ustaznya gimana tuh? Langsung pada ketawa, langsung ketawa. Itu kemungkinan pertama. Bisa jadi, Tat, maaf Ustaz, yang itu bukan. Tuh di bawah pohon tuh. Dia lihat ada di situ. Padahal tiap hari orang sapu di situ nggak nemu. Awe ke situ dia nemu. Wah, itu Di bawah gempar. pohon bukan. Ustaz, maaf saya potong. Yang itu bukan di situ. Tuh, yang itu. Ustaznya pasti stres sih. Jadi membimbing kalian selama umroh. Jadi waktu umroh tuh banyak pertanyaan-pertanyaan lah. Salah satunya gue cerita ke Ustadz tentang pengalaman inspirasi gue bersama seseorang di sana. Dia cerita, Pak Ustadz, saya ini laki-laki, dia bilang. Saya pengen jadi perempuan. Itu kalau saya jadi perempuan, saya jadi dosa nggak ya? Dia bilang gitu. Kata Pak Ustadznya, kalau kamu laki-laki jadi perempuan, kamu nggak jadi dosa, kamu jadi Desi. Jadi Desi. Jadi Desi. Kamu jadi dosa. Kamu jadi Desi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh Allah, ya Allah. Gila kan. Dan gue tuh senang banget umroh bareng sahabat tuh. Karena Nabi Muhammad dimakaminnya juga sama sahabat-sahabatnya kan. Iya. Dan kami umroh bersama, dan gue umroh sama sahabat-sahabat gue. Itu kayak salah satu pengalaman terbaik lah di hidup gue, umroh dan berpelukan sama Awe di Ka'bah. Kami pelukan tuh, nangis itu mungkin di situ ya. Tapi gue nggak ngeliat lah, pokoknya kita pelukan di situ, gue sih nangis. Tapi lu katanya nggak mau, karena bareng sahabat akhirnya lu nggak mau kalah sholat. Iya. Jadi kan ada momen di mana karena kita masih ada ini lah dulu ya orang. Jadi ayo sholat gitu. Gue gitu. Terus gue kan di musola hotel. Duduklah gue di deket tiang tuh, enggak. Baru nyender itu terus merosot kan biasa. Terus ngeliat Awe. Allahu Akbar. Awe sholat gue nggak mau kalah. Pokoknya nggak mau kalah sama teman. Terus gue sholat lagi. Terus tiba di sini gue ke Masjidil Haram begitu. Pokoknya gue gak boleh kalah. Bagus. Itu definisi dari fastabiqul khairat tuh. Apa tuh? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Motivasinya adalah jangan kalah dari dia gitu. Iya. Itulah enaknya pergi sama temen tuh kayak, lu sholat di mana lu tadi subuh? Lalu masih pada tidur. Gue ke Masjidil Haram. Wah, nggak mau besok gue sholat Masjidil Haram subuh gitu.
Ada gitunya Dur. Jadi, bangun. Masjidil Haram gitu. Gua harus sholat di Masjidil Haram. Jadi semangat. Jadi semangat. Semangat dan di sana wah luar biasa sih sholat di Masjidil Haram tuh. Kita kan sholat biasanya ngeliat sejadah ya Dur ya. Iya. Ini depan kita loh, Iya, Ka'bah. langsung Ka'bah. Seru sih. Wah, Seru sih. gila sih. Dan itu gua apa ya? Itulah bahagianya ngeliat Nabi Muhammad dimakamkan bersama sahabatnya. Gua pergi umroh bareng sahabat-sahabat gua. Jadi podcast Ancur 3 orang, gua berdua ada 2 lagi sahabat kami dari kecil ikutan situ. Kami sahabat yang dari kecil tuh berempat. Keren. Wah, itu ya ustadznya mungkin dalam hati kesel sih ya, kali ada kesel ya. Karena kita nyanyiin, kita bikin lagu buat dia. Namanya Ustadz Fikri. Ustadz Fikri, Ustadz yang baik hati, tidak pernah marah. Dia udah seneng tuh, cuman nyubit di lambung dan mukul pakai besi yang panas. Masa baik begitu? Kayak penyiksaan itu. Kayak, mohon maaf tapi kayak penyiksaan TKI itu mah gitu. Dipukul pakai besi panas. Lo pikir hewan kurban ditandain? Ustaz, astagfirullah. Tapi ya itu kita pas udahannya pas balik, Tat maafin ya banyak bercandanya, nggak apa-apa katanya. Senang karena dia nggak nyangka ngebawa kami, tapi kami ternyata banyak nanya sama dia karena banyak dulu pertanyaan-pertanyaan yang di kepala gitu kita nggak berani omongin. Selama ini kita bingung. Kadang-kadang Sula nanya sama beberapa, akhirnya itu sih karena kita menutup hati ya. Kayak gue menutup hati, gue nggak mau nanya, takut dijudge, takut diiniin. Akhirnya kita nggak berani nanya. Nah setelah ketemu Ustadz di sana, kita nanya banyak hal lah ke Ustadz tentang hubungan sama ayah, ke anak. Itu kita keluarin semua tuh, gue keluarin semua. Akhirnya dapat pencerahan. Akhirnya lumayan nagih Dur. Nagih dalam arti pengen nanya ke Ustadz tuh jadi cukup ketagihan. Makanya kemarin dapat program sama podcast Mas, gue nggak pernah balik gue. Jadi abis syuting nih nongkrong dulu Sama Ustadz Alfi. sama Alfi, Nanya-nanya. sama ada Habib Putsi, nanya-nanya gitu. Ya pertanyaan ini pertanyaan nggak penting sih ya. Iya, cuman Tapi, itu kadang kita takut dijudge kalau kita tanya itu. Iya benar. Kayak sesimpel gini, kita follow back followers kita, tapi niatnya kan belum tentu apa lo follow back yang follow lo. Iya. Misalnya cewek cakep, Iya. kita follow back. Niatnya aja udah kan kita niatnya nggak mungkin dong silaturahmi. Kalau silaturahmi mah semuanya lo follow harusnya. Nah, tapi kita follow cewek kenapa? Nah itu kalau niatnya itu kita dosa nggak? Nah kayak gitu-gitu. Iya. Ternyata tuh, oh iya ternyata banyak hal-hal kecil yang luput. Ternyata tuh bisa bikin kita dan bagus loh kata-katanya loh. Dia bilang gini, kadang-kadang niatnya kita dalam hati, ini lucu juga nih cewek, follow ah. Dan ternyata itu bisa jadi titik kemaksiat buat kita. Nggak tahu kapan, entah kapan ada kesempatan ngobrol apa, lo bisa. Iya. Nah balik lagi tuh kayak gitu-gitu, ternyata kan kita luput kadang-kadang. Iya. Wah lucu nih follow ah. Nah, itu nggak boleh Dur. Unfollow lah Salma itu, Salma Salsabil. Enggak, itu follow-followan. Ya enggak, itu kan bersilaturahmi. Apa sih? Oke, ini kalau tadi Pican tanya takut dijudge, ini ada segmen Jamber, jamaah bertanya, dan insya Allah tidak akan kami judge. Ini jamaah bertanya kepada Al-Ustadz Al-Picani Al-Bekasi. Al-Bekantan. Enggak, harus tambah I kalau kata Ustadz Al-Hidayat. Kalau Al-Bekantan itu Al-Begantani gitu. Ada kayak pakai nama itu ya? Ya kalau ada nama tempat Bekantan bisa. Itu tempat. Itu tuh nama tempat. Oh Al-Jukjawi. Jogja. Oh gitu. At-Tirmizi itu kan nama aslinya bukan At-Tirmizi, dia dari Tirmidz misal. Dia itu dari Tirmidz. Dibikin jadi At-Tirmizi gitu. Kenapa itu biar berilama atau apa? Enggak, kayaknya orang Arab karena di Arab tuh kan dari zaman dulu kan berbagai macam orang datang ke situ. Jadi untuk menandakan lu dari mana? Indonesia. Oh, Al-Andonesi. Oh, itu tuh Abdur mana? Abdur Al-Andonesi itu. Oh. Itu siapa tuh? Oh, itu Bukhari itu dari Bukhara. Kalau Muhammad Baskomi dari Baskom. Muhammad Baskomi. Saya dari Baskom. Assalamualaikum, saya dari Baskom. Anti pecah, saya yang anti pecah. Yang biasa dipukul-pukul.
Itu saya yang dipukul. Basko warna hitam, Mama juga hitam pas lah. Pertanyaan pertama dari Rinaldi Halil. Apa Pican kalau sholat jamaah lebih suka imamnya baca surat yang pendek atau panjang? Pendek. Pendek ya. Pendek. Karena biasanya kita sholat itu kadang ada urusan yang lain. Karena kadang-kadang ada kakek-kakek dulu. Betul. Kakek-kakek. Jadi yang pendek dulu dah gitu. Ya. Saya tuh juga menyarankan kalau misalkan surat panjang, sholat sendiri aja deh. Iya. Misalkan sholat malam tuh. Iya. Wah itu silakan mau 1 juz, 2 juz. Itu waktu yang tepat untuk murojaah bacaan tuh. Itu silakan. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, kan kita tidak pernah tahu ya makmum di belakang tuh ada urusan apa ya. Urusan dan kesehatan. Betul. Gue pernah kaki-kaki tuh gemeter dulu. Ya. Akhirnya gue tanya kan, Bapak kenapa? Lagi meriang? Kan lu lagi sholat. Udah. Oh, udah. Udahannya masih gini. Ada oskadon nggak? Pancen oye. Nah gitu. Kecuali juga masjid-masjid yang memang sudah mengumumkan. Iya. Misalkan kayak itikaf kemarin udah dikasih tahu. Ini kita pakai surat panjang. Malam ini kita juz 1 sampai juz 2. Itu nggak apa-apa. Iya. Jadi orang yang datang ke situ udah siap. Dan dia bisa duduk kalau emang Iya. Kakinya udah sakit Iya. dia bisa duduk. Betul. Gitu kan. Jadi gitu-gitulah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman, apalagi saya pernah ketemu. Saya penerbangan subuh. Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Waduh. Jadi saya itu Internasional tuh kan? Iya, tapi saya bukan penerbangan internasional, penerbangan Garuda domestik ya. Taruhlah subuh jam 5, taruhlah ya. Sorry. Taruhlah penerbangan saya jam 5. Boardingnya jam 5. Subuh 4:30. Ya, subuh tuh 4:40 gitu lah. Terus saya masih mikir kayak, masih bisa lah saya sholat baru jalan ke gate masih bisa ini. Ya udah saya sholat dulu. Wah imamnya panjang bacaannya. Terus saya dalam hati tuh kayak, ya Allah ini imam tahu nggak sih kalau makmumnya ini penumpang gitu. Kan nggak semua orang penerbangan jam 7 pagi. Iya. Kalau orang datang jam segini harusnya dia tahu lah penerbangan pasti ya jam 6, jam 5. Kalau penerbangan jam 7 mah dia datang subuhan di rumah mending. Iya. Jadi kayak saya bilang, itu sholat subuh saya yang paling nggak khusyuk tuh. Dan akhirnya benar, saya waktu ke gate itu udah tinggal orang terakhir. Jadi saya masuk ke pesawat itu semua orang udah duduk, jadi semua orang ngelihat saya gitu. Kayak kita biasa ngelihat penumpang yang terakhir kan. Iya. Oh, manusia ini yang paling telat ini bajingan nih, ngerokok pasti ya lu ngerokok. Kayak gitu Mas. Lu pasti perut sakit, lu berak ya tadi. Lu berak ya pasti ya. Lu ngeludah pasti kena celana lu kan. Terus lu jadi tisu basah, jauh adanya di Cikampek. Lu balik ke Cikampek lagi. Balik ke Cikampek kan. 5 menit makanya telat. Nah itu sih. Jadi teman-teman kalau jadi imam di tempat-tempat umum pendek-pendek aja, yang santai-santai, yang slow-slow aja. Iya. Biar kita juga enak gitu ngikutinnya. Iya. Oke, itu dari Rinaldi Halil. Berikutnya, pertanyaan dari Andi Kurniawan. Hukumnya memposting ayat Quran atau hadis di medsos, tapi tidak diamalkan atau hanya untuk pencitraan? Nanya ke Jangan hukum deh, jangan hukum. Kalau hukum agak berat. Jangan hukum. Pak, menurut ini aja Pak, hukum pakai topik kebalik gitu, gue bisa tuh jawab. Nah, itu aja. Karena ini agak berat. Hukum, karena saya juga nggak punya ilmu, jadi kalau mau jawab ini agak susah. Ngeri. Hukum pakai topik kebalik menurut seorang Pican. So keren sih. So keren. Lu apa? Saya sering pakai topik kebalik. Saya sering. Yang sih kemana nih ngana? Ini jogetnya juga dibalik lu tapi. Iya. Karena begini, kenapa saya punya alasan tapi kenapa saya sering pakai topik kebalik? Karena saya kan ini nih pencahayaan nih. Jadi kalau topinya begini, maksudnya topi yang bisa, jadi kayak belang muka saya. Iya. Makanya saya saya balik. Bener. Ayo lu dipanggil zebra gitu. Biar cahayanya langsung ke muka. Iya benar. Itu sih. Benar. Kalau buat keperluan syuting ya benar. Iya. Tapi kalau lo nongkrong gitu di Solaria pakai topik dibalik apa sih? Iya gitu. sering juga sih, saya juga sering sih. Kan lo pakai topi gitu. Fungsinya kan emang congornya di situ, Dur. Kan nggak panas. Di Solaria lagi nggak panas. panas. Pakai topi. Pakai antingnya di hidung nih. Ntar dipotong sama orang Solaria. Oh ini sapi kita. Lada hitam nggak Pak? Ada itu.
Pedes banget ada hitam waktu kita camping kemarin. Iya. Pedes Itu pedes. sih. Masih ada tuh kotak di rumah gue. Itu pedes. King Camping, dari King Kantor menjadi King Camping sekarang. Oke, berikutnya dari Al Kadri. Waktu balik umroh bareng podcast seminggu, pulangnya beli oleh-oleh apa aja? Wah, beli oleh-oleh pasti gamis. Karena gamis di sana ternyata, enak banget, Dur. Asin, enggak, bener. Enak banget, adem, Dur. Gamis itu beda bahannya. Oke. Gue beli ikaf, gue beli gamis buat anak gua. Oke. Beli kurma Nabi. Ajwa ya. Ajwa ya. Kurma ajwa katanya. Warna hitam. Warna hitam terus ada yang distempel ini yang menurut sunnah yang harus dimakan yang ini nih gitu. Oh, yang mungkin dari kebun yang sama. Iya, dari kebun yang sama. Oke. Nah, itu gue beli tuh. Kurma beli banyak banget gua. Karena menurut gua ya itulah ciri khas kurma muda, kurma itu. Saya baru pertama kali situ makan kurma muda, enak banget ya. Gua nggak doyan sih. Saya sih suka sih. Tapi gue udah tahu itu manfaatnya. Oh, apa? Bisa bikin hamil. Oh, saya nggak tahu. Pokoknya saya suka aja. Jadi diminta kata mutawifnya, itu kurma muda tuh, Dur, coba dah. Saya bilang, emang enak. Maksudnya modelnya kayak pinang kan? Iya. Emang enak. Kayak melinjo. Iya, kayak melinjo. Emang enak. Oh, enak, coba. Terus dia makan. Krak bunyinya kan. Iya. Terus saya mikir kayak, coba saya coba. Oh, kayak apel, tapi lebih kesat. Lebih sepat. Mamat doyan banget. Iya, saya juga doyan sih. Enak banget Bang Pican, enak. Iya, tapi enakan ajwa lah. Iya benar, kalau dibandingkan dengan yang sudah matang. Mejul. Mejol gede-gede, gini-gini mejol. Enak banget. Enak emang. Itu emang enak. Jadi korma di sana tuh beda sih, sama kacang-kacangan yang berbagai macam jenis dulu. Wah, enak sih Kani. Betul. Buah kaktus. Gua ke Toib ada buah kaktus. Oh, saya seruput. Enak. kayak buah naga. Iya, rasanya kayak begitu dah pokoknya, manis. Oh, saya belum coba. Mangga Toif gue nyobain. Gue kesana tuh kayak ke total buah. Jadi buah, Pak, mangga, apel, kayak total buah deh gue. Nyobain gue semua. Makan buah. Buah di Toif. Makanya kenapa Nabi Muhammad suka banget sama Toif kan? Kota yang pengen dia dakwahin. Iya, dakwah pertama ya. Dakwah pertama tuh Toif kan, karena ya selain udaranya sejuk dan di sana juga banyak subur lah tanahnya. Gue lihat tuh masjidnya dia yang dibikin pakai batu tuh, masjidnya Nabi tuh yang dibuat. Iya. Wah, bagus sih. Wah, berkesan lah. Toif berkesan. Nah, itulah pertanyaannya. Kita sudah, terima kasih banyak Abah Pican ya. Makasih lah. Sudah mau hujan, saya takut Iya, hujan. gue juga mau ngetek podcast seminggu. Iya, terus kita mau sholat maghrib dulu kita sholat maghrib dulu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi Amin. Pelajarannya itu adalah teman-teman hikmah-hikmah yang dialami oleh Pican. Mudah-mudahan bisa diambil sebagai pelajaran untuk kita semua. Semoga yang salah-salah tentu dari kami berdua. Ya. Yang baik-baik ambillah itu menjadi pelajaran. Semoga menjadi amal jariah untuk Pican dan juga Amin, untuk ya kita Allah. semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.